Efek kebangkitan timnas, pemain keturunan banjir tawaran klub top Eropa, PSSI pasang badan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tolak klub Belanda, titik terang transfer Tom Haye terungkap. Tom Haye hingga saat ini masih berstatus menganggur alias tidak memiliki klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu sempat diisukan akan bergabung dengan klub di luar Belanda. Klub-klub seperti Besiktas, Oxford United, dan AS Alkmaar sempat diisukan dekat dengan Tom Haye. Namun, semua itu tidak ada ujungnya. Tom Haye masih berstatus tanpa klub hingga bursa transfer musim panas ditutup. Walau demikian, Tom Haye yang berstatus bebas transfer bisa bergabung dengan klub kapan saja. Baru-baru ini, Football International menyebut gelandang timnas Indonesia menolak ex-klubnya yakni NEC Breda. Dilansir dari Football International, Tom Haye dikabarkan lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Almere City sendiri merupakan klub asal Belanda. Tom Haye bisa mulai bekerja di Almere City dalam jangka pendek. Gelandang berusia 29 tahun ini hampir mencapai kesepakatan dengan klub Eredivisie, Liga Belanda tersebut. Orang dalam mengkonfirmasi hal ini, tulis laporan Football International. Kesepakatan jangka pendek di Almere City disebut memungkinkan Tom Haye untuk berkarir di luar Belanda setelah kontraknya habis. Sekarang tinggal menunggu kelanjutan negosiasi antara Tom Haye dan Almere City. Almere City sendiri merupakan klub yang berkompetisi di Liga Belanda 2024-2025. Saat ini, tim besutan Heidwijs Maduro itu berada di posisi 17 klasmen dengan catatan 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Stadion alternatif usai GBK disindir seperti kandang sapi. Pertama, Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika PSSI ingin menggunakan stadion dengan kapasitas besar, Gelora Bung Tomo bisa menjadi salah satu solusinya. Stadion yang menjadi kandang Persebaya Surabaya di Liga 1 ini bisa menampung hingga 50.000 penonton. Selain itu, rumput stadion GBT pun punya kualitas yang bagus dan teruji karena telah digunakan di Piala Dunia U17 Indonesia. Terbukti juga saat digunakan para punggawa U19 beberapa waktu yang lalu, aliran bola terlihat sangat baik ketimbang rumput stadion Gelora Bung Karno. Kedua, Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Stadion yang menjadi markas Persib Bandung ini punya kapasitas tak jauh berbeda dengan Gelora Bung Tomo, yakni 38.000 penonton. Gelora Bandung Lautan Api pun saat ini tengah direnovasi dan diperkirakan akan selesai pada Oktober mendatang. Dengan kondisi yang serba baru termasuk rumput, maka timnas Indonesia akan bisa bertanding dengan rumput sangat prima. Terlebih, skuad Garuda sendiri dianggap akan lebih bermain cantik ketika rumput yang digunakan juga baik. Hal itu terbukti ketika Jesus dan kawan-kawan menjalani laga tandang. Skuad Aswan Sintayong lebih bisa memainkan bola dan menjalankan taktik dengan baik. Ketiga, Stadion Bataan Balikpapan. Stadion Bataan menjadi salah satu venue yang bisa dipertimbangkan, yakni untuk dipilih menjadi markas timnas Indonesia. Memiliki kapasitas 42.000 penonton, Stadion Bataan punya desain yang modern karena tidak memiliki lintasan lari. Hal ini pun menjadi salah satu keunggulan Stadion Bataan yang membuat suara supporter akan lebih dekat kepada pemain. Selain itu, timnas Indonesia pun cukup jarang bermain di luar Pulau Jawa.
sehingga akan menjadi hal positif jika pasukan STY dibawa ke daerah lain. Hal tersebut sekaligus bisa menjawab keresahan supporter di mana timnas Indonesia tidak hanya berpusat di Jawa. Pemain keturunan disindir, tangan kanan Erick Thohir turun tangan. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga turut menjawab pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Peter Gonta. Melalui akun Instagram pribadinya, ex-Dubes RI untuk Polandia itu mengaku galau dengan kondisi skuad timnas Indonesia saat ini, yang mana banyak dihuni oleh pemain naturalisasi. Salah satu pernyataan yakni soal pemain naturalisasi yang hanya sementara, karena mereka mempunyai 2 paspor dan setelah tak lagi main untuk Indonesia, mereka akan lepas status WNI. Sontak, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa para pemain tersebut mempunyai darah Indonesia. Mereka juga sudah melalui proses naturalisasi dan mendaftarkan ke FIFA untuk perpindahan federasi dari negara sebelumnya. Arya Sinulinga pun mengaku bingung ada orang yang mempertanyakan soal pemain naturalisasi. Soal paspor yang jadi pertanyaan, tangan kanan Erick Thohir tersebut memastikan bahwa para pemain naturalisasi hanya punya 1 paspor, yaitu paspor Indonesia. Ya, bisa kami jelaskan nih. Yang pasti, pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli itu. Sedangkan soal generasi, pemain timnas Indonesia Arya menyinggung pembinaan timnas Indonesia kelompok usia yang sudah berjalan dengan baik dan banyak menorehkan prestasi. Tak hanya Arya Sinulinga, netizen pun ramai membahas unggahan Peter. Banyak dari mereka yang tak sependapat dengan unggahan politikus Partai Nasdem ini. Warganet tanah air justru bangga dengan perjuangan para pemain keturunan yang memilih membela timnas Indonesia untuk menuju level dunia. Nasionalisme JZ dan kawan-kawan pun juga sangat terbukti ketika merangkul para pemain lokal dan mulai belajar budaya Indonesia.